magnet rezeki? Tuh, sama terhubung. Siapa yang datang ke sini ingin dapatkan keajaiban? Emang bisa? Jawabnya, yakin, bisa. Allahu Akbar. Boleh ya? Siapa yang hadir ke sini ingin dapatkan keajaiban? Emang bisa? Yakin, bisa. Allahu Akbar. Emang bisa? Yakin, bisa. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semua hari ini? Luar biasa, dahsyat. Masya Allah, luar biasa. Yang di luar layarnya ada? Ada ya? Apakah sekarang sudah di-online kan? Sudah di-online kan ya? Oke, baik. Boleh kita tes. Apa itu magnet rezeki? Tuh, sama terhubung. Siapa yang datang ke sini ingin dapatkan keajaiban? Emang bisa? Jawabnya, yakin, bisa. Allahu Akbar. Boleh ya? Siapa yang hadir ke sini ingin dapatkan keajaiban? Emang bisa? Yakin, bisa. Allahu Akbar. Emang bisa? Yakin, bisa. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan halal bihalal di Magnet Rezeki Center. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa Bapak Ibu. Mohon izin, mohon maaf apabila dari kemarin pendaftaran sudah ada yang daftar, sudah lapor ke saya, Bang katanya ditutup, saya pengen hadir, bagaimana? Silakan datang. Tapi mohon izin tempat kita belum luas gitu ya. Insya Allah kita ingin memuliakan Bapak Ibu semua ya. Silakan yang hadir di sini yang tidak kebagian di dalam, mohon izin yang di luar. Insya Allah sama-sama ya kita dapat berkahnya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya akan kita mulai dengan pembacaan tilawah ya. Tilawah yang akan dibacakan oleh saudara kita Ustadz Fuad Najmuddin CTMR. Kepada Mas Fuad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair Ustadz Fuad Najmuddin Setemer. Surat yang dibacakan tadi adalah surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya ingin membacakan terlebih dahulu rundown acara ya, sampai insya Allah sampai jam 5 ke depan. Setelah ini akan ada sambutan ya, sambutan, kemudian ada juga tausiah dari gurunda kita, kemudian nanti break salat asar. Untuk salat asar kita ada musola di atas, tapi berhubung jamaahnya banyak, bisa juga menggunakan musola di sebelah barat di ujung ruko ya. Jadi berbagi, nanti bergantian. Kemudian setelah salat asar kita akan bersilaturahim ya, beramah tamah dan sesi foto ya. Baik, itu kiranya acara kita hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direksi Magnet Rezeki yang akan diwakili oleh Ustadz Mujahid selaku Direktur PT AWMR. Kepada Pak Mujahid dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan gurunda kita Ustadz Haji Nasrullah beserta ibunda hadir di sini. Ada kakak juga ya yang nomor 1, Umi Najmah. Ada Abdurrahman juga ya. Jadi kita baru kumpul keluarga tadi. Ada 5 orang, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati dan muliakan pimpinan-pimpinan lembaga di Magnet Rezeki Center, dari Koperasi Magnet Rezeki Pak Agus Susanto dan jajaran, dari Pesantren Khairul Razikin Ustadz Ali Murtado dan jajarannya. Ini saya sebutkan berdasarkan awal berdirinya ya. Jadi kemudian dari Yayasan Magnet Rezeki Pak Arif Bar dan seluruh jajaran, dari Dinar Khairul Razikin dan PT Emri ya, ada Ustadz Abus, kemudian Bu Eti dan jajarannya. Kemudian lembaga Magnet Rezeki Peduli, MR Peduli, Mas Agung, Dr. Krisanti dan jajarannya, serta segenap ya manajemen dan karyawan MR Peduli dan MR Box ya. Kemudian juga karena saya sendiri mewakili Agrowisata Magnet Rezeki ya, juga seluruh manajemen dari PT Agrowisata Magnet Rezeki. Kemudian dari Azaib, Mas Agung dan juga jajaran, Yayasan Khairul Razikin Indonesia, YKRI, Bu Dia, ya, kemudian juga Mbak Nisa dan juga seluruh jajarannya, serta para kolwir yang hadir di sini, ya,
ketua-ketua Korwil, ada Korwil Jakarta, Korwil Depok, Korwil Bocimi, Masya Allah luar biasa hadir semua, Banten, Sikapura, Lampung, ya, dan yang terjauh, sebelum Lampung ada Bandung juga, dan juga dari Kalimantan Timur, Kaltimbar, ya. Serta para tamu dan undangan yang saya muliakan, juga para pejuang keajaiban Magnet Rezeki Center. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati mereguk kenikmatan bulan suci Ramadan, dan kita menutupnya ya dengan rangkaian Idul Fitri. Serta pada hari ini kita sama-sama menghadiri halal bihalal di Magnet Rezeki Center. Halal bihalal ini adalah rangkaian penutup ya dari 11 kegiatan yang ada di Magnet Rezeki Center dalam kegiatan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah, mulai dari kajian pagi ya, kemudian kita ada kegiatan-kegiatan program nunggu beduk setiap hari kita siarkan ya secara live dan juga tapping. Ya, kemudian juga ada sabar sahur bareng Magnet Rezeki ya. Saya kira di sini juga ada yang sambil masak dengerin ya. Nah, Bu Umi Najma ini salah satu pemateri juga ya. Saya juga diminta untuk ngisi sabar gitu ya. Dan juga yang lain. Kemudian juga ada kegiatan bukber berbagi dengan anak yatim, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Kemudian juga berbagi takjil kepada masyarakat sekitar di Magnet Rezeki Center. Juga ya berbagi sahur ya. Berbagi sahur. Kemudian bukber Magnet Rezeki Center, kita ternyata begitu dikumpulkan karyawan semuanya ada hampir 60 orang. Dan alhamdulillah ya kita bisa laksanakan dengan sangat khidmat dan baik. Kemudian kita berbagi juga dengan teman-teman ojol yang juga mereka memberikan kontribusi ya untuk ya macam-macam di sini. Ada yang mengantar karyawan, GoFood dan sebagainya. Kita berikan mereka program ojol mengaji, dan kemudian juga kita memberikan bingkisan parsel lebaran buat teman-teman ojol. Juga berbagi Quran. Alhamdulillah ya Quran kita sudah tersebar ke hampir seluruh Korwil dan bisa dinikmati oleh banyak kalangan, insyaallah. Alhamdulillah semua acara berjalan dengan baik, dan hari ini kita menutup rangkaian kegiatan Ramadan tersebut dengan halal bihalal. Kami dari jajaran direksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua di kantor ini, di Magnet Rezeki Center ini ya, untuk sama-sama ya sekaligus selain saling bermaaf-maafan, kemudian juga mungkin ada yang baru hadir di kantor ini ya, di Magnet Rezeki Center, sekaligus juga ingin mendengarkan tausiah ya, tausiah Idul Fitri dari Ustadz Haji Nasrullah. Dan juga sekaligus kita ya saling berkenalan satu sama lainnya. Saya mewakili jajaran direksi juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan, melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dari awal sampai dengan akhir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala buat teman-teman ya yang sudah dengan sangat luar biasa khidmat ya. Itu tayangin sahur bareng tuh ya jam berapa di live broadcast dan segala macam ya. Kemudian nunggu beduk setiap hari ya. Yang lain sudah pada hadir di buka bersama, yang ini masih syuting gitu ya. Ini luar biasa buat teman-teman yang panitia ya. Dan juga kami mengucapkan ya segenap pengurus dan manajemen dari Magnet Rezeki Center mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ja'alanallahu minal aidin wal faidin. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Mujahid yang sudah mewakili sambutan dari direksi. Acara selanjutnya ada sambutan dari Ketua Yayasan Magnet Rezeki Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Bar. Kepada Pak Arif dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah ya. Masya Allah ya. Sudah hampir sebulan Bapak Ibu kita berjuang ya. Dan di sini kita sudah mencapai puncaknya, di mana ini adalah puncak kemenangan kita bersama, yaitu Idul Fitri ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri dan juga mohon maaf lahir dan batin. Kemudian juga selamat datang dulu kami ucapkan kepada Ustadz Wahidin. Ini sudah disiapkan. Baik. Selanjutnya saya ingin juga memberikan penghormatan dan kita doakan bersama guru-guru kita ya. Yang pertama kepada guru kita yang sering muncul di Ikram ya, baru hadir guru kita Ustadz Wahidin Bapak Ibu. Kemudian juga kita Kiai Haji Wahidin ya. Kemudian juga kepada guru kita bersama ya, yang telah memimpin kita, yaitu Ustadz Haji Nasrullah. Tadi soalnya Pak Mujahid pakai Haji, jadi saya membiasakan. Dan juga kepada Ibunda Umi Rahma dan Kakak Umi Najmah ya, dan seluruh keluarga dari Bapak Nasrullah, Bapak Ustadz Haji Nasrullah. Ya baik, Bapak Ibu, di Yayasan Magnet Rezeki kita sudah berjuang Bapak Ibu selama 8 tahun ini. Kita berjuang bersama bagaimana kita membesarkan Magnet Rezeki ini. Kita sama-sama tahu dari tahun ke tahun ya, semua atas kerja keras bersama kita. Ya, di sini tidak hanya yang tadi disebutkan oleh Pak Mujahid ya, ada manajemen, ada korwil, tapi juga ada pejuang-pejuangnya. Saya juga ingin memberikan rasa hormat dan rasa doa yang paling dalam kepada pejuang-pejuang keajaiban di Magnet Rezeki. Yang pertama, pejuang di bidang pendidikan, yaitu para certified trainer Magnet Rezeki. Kemudian yang kedua, pejuang di bidang ekonomi, para wakil resmi dan sobat bisnis Magnet Rezeki. Dan juga di bidang sosial, kita juga ada para pejuang MR Box, ya, pejuang MR Peduli, dan juga ada askar yang telah berjuang sama-sama bagaimana kita mensiarkan 7 siar yang telah dicanangkan oleh guru kita bersama. Yaitu ada siar ilmu, siar dinar, siar baitullah, siar properti, dan siar halal. Siar santri dan juga ziswaf. Bapak Ibu, dengan rasa hormat saya mewakili dari Yayasan Magnet Rezeki mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kita telah berjuang bersama-sama sampai di titik ini. Dan kita akan terus berjuang hingga nanti ulang tahun ke-9, ke-10 dan seterusnya. Bapak Ibu, di tahun ini ada sesuatu yang berbeda nanti. Mungkin nanti biar guru kita yang menjelaskan. Yaitu era yang berbeda. Kita ingin masuk ke dunia yang baru, yaitu dunia perfilman Bapak Ibu. Ya, nanti biar guru kita yang menjelaskan. Kami ingin, ya boleh tepuk tangan. Kami ingin mengedukasi masyarakat Indonesia dengan cara kita masuk ke dunia perfilman. Mungkin inilah cara yang terbaik. Bagaimana kita bisa mewujudkan visi Magnet Rezeki, yaitu 2 juta pengamal Magnet Rezeki Bapak Ibu. Insya Allah dengan target kita ingin menjadikan film Magnet Rezeki menjadi box office, yaitu dengan 3 juta penonton. Siap Bapak Ibu? Siap dukung? Siap. Baik, itulah yang kita harapkan. Terima kasih perjuangannya bersama-sama. Kita sambut era baru, kita masuk dengan era baik kita masuk ke dunia perfilman nanti. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Terima kasih kepada Bapak Arif Bar yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu. Mohon izin, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu ya, akan ada sambutan, kemudian tausiah dan dilanjut dengan doa dari gurunda kita. Namun sebelum itu ada juga pengumuman tilawah terbaik periode Ramadan untuk pejuang keajaiban MRC. Baik Bapak Ibu, kita sambut bersama gurunda kita Ustadz Haji Nasrullah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, yang dari Taiwan, ya? Vietnam ya. Yang dari luar suaranya nggak kedengeran ke sini ya. Coba yang dalam nggak usah jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah halal bihalal Magnet Rezeki. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibunda saya yang tercinta, Ibunda Hajah Siti Rahma. Alhamdulillah beliau berkenan hadir pada kesempatan kali ini untuk menyapa Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya untuk kita dengan kehadiran Ibunda kita. Yang saya hormati para asatizah yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah hadir Kiai Haji Wahidin Masduki. Beliau yang juga selama ini menemani kita dalam ikram. Ikram ini namanya banyak orang yang suka ya ternyata ya, ikram nih, memuliakan orang lain, memuliakan juga ilmu ya. Jadi sesuai dengan 7 syiar kita adalah syiar ilmu. Dan alhamdulillah ada Ustadz atau Kiai Haji Wahidin Masduki. Kemudian juga ada Ibu Najmah ya, Ustazah Najmah. Kemudian juga ya terima kasih juga pada semua para asatizah yang berkontribusi untuk memberikan pencerahan bagi umat. Yang juga saya hormati para pimpinan-pimpinan yang ada di Magnet Rezeki Center. Ada Pak Mujahid, direktur dari AUMR, kemudian ada Pak Arif sebagai ketua Yayasan Magnet Rezeki Indonesia, dan di bawahnya ada 25 ya korwil. Ada 25 koordinator wilayah. Dan alhamdulillah yang hadir pada kesempatan ini ada Ketua Korwil Bandung dari Pak Huda ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Huda ya di Bandung. Kemudian ada juga Ketua Korwil Lampung dari Pak Solihin ya. Alhamdulillah beliau hadir juga. Dan Masya Allah ada Ketua Korwil dari Kalimantan yang juga hadir ya, Pak Taufan ya, Dibri Jalil. Dan kemudian ada juga dari Ketua Korwil Bogor, mana Bogor? Diwakili oleh Ayah Hafiz ya, alhamdulillah ya. Ketua Korwil Jakarta Pak Dino ya yang ada di depan ya, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya. Ketua Korwil Banten ya, Ayah Deni ya, tepuk tangan dulu buat Aiden ya. Ada lagi Ketua Korwil yang hadir, Sikapura ya, alhamdulillah juga on the way. Kemudian juga yang saya hormati semua ya jajaran dari MR Peduli, MR Box, kemudian Ketua Pesantren Khairul Razikin Indonesia Ustadz Ali Murtado, dan juga semua jajarannya dan seluruhnya dari PT DKRI, PT Emri, dan seluruh ya jajaran yang ada di Magnet Rezeki. Dan yang saya paling hormati adalah para hadirin hadirat Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan halal bihalal kali ini ya. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu semua, tadi Pak Arif mengatakan mari sama-sama nanti kita ini sekarang 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Ngapain memang, mau ngapain? Ya, ayo mau ngapain ya? Pertanyaannya adalah ngapain kita bersama-sama? Ngapain kita berjamaah seperti ini ya? Hari ini kita halal bihalal. Halal bihalal ya sudah sering dibahas ya kaitannya dengan apa itu halal bihalal, yaitu saling menghalalkan. Ini budaya Indonesia ya, halal bihalal. Menghalalkan dengan yang halal. Artinya kita mudah-mudahan sini sudah nggak ada lagi sebenarnya kita halal bihalal di Magnet Rezeki ini hampir setiap hari ya. Karena semboyan kita satu sama terhubung. Kalau hati nggak terhubung nggak jadi keajaiban itu ya. Jadi kita ini peringatan setahun sekali bahwa kita memperingatinya, hati kita ini nggak boleh ada ghil, salamatus sadr. Hati kita nih ya seperti doa kita ya, wala taj'al fi qulubina ghil. Jangan ya Allah jadikan hati kami ini punya ghil kepada saudara kita. Apa itu ghil? Ghil itu ya apa ghil?
wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadikan ya kepada hati kami ini ghil. Ya, ayo yang tahu dapat MR Vinso. Mana MR Vinso? Sini. Ya, hadiah ya. Ya. Yang bisa jawab dalam dulu ya, nggak apa-apa ya. Nah tuh MR Vinso, satu aja keluarinnya ya. Ya, nih dapat hadiah ya. Siapa yang bisa menjelaskan itu ghil? Jangan googling ya. Dapat MR Vinso. Siapa? Ayo. Ya, Ibu, silakan Ibu. Prasangka. Prasangka apa ini? Prasangka yang nggak baik kepada orang lain. Itu sebenarnya bagus ya, tapi kurang tepat, tapi nggak apa-apa, dapat hadiah ya. Dapat hadiah Mr. Vinso ya. Dari mana Ibu? Dari Bogor ya. Dari Bogor ya. Satu lagi ya. Tadi prasangka tidak baik kepada orang lain. Wala taj'al fi qulubina ya. Kalau doa lengkapnya apa? Dari awal. Dari awal, doa awalnya. Bentar, yang luar nanti saya ke depan ya. Nah, sekarang yang dalam dulu haknya ini ya. Ya, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya, tapi bukan itu pertanyaannya ya. Ghil, kedengkian. Kedengkian ya. Ghil. Nanti jurinya Ustadz Wahidin ya. Ya, prasangka, kedengkian ya. Oke, satu ya, dapat hadiah ya. Tapi sebenarnya ada lagi yang lebih daripada itu ya. Jadi ghil ini apa? Ghil itu ya gimana Ustadz Wahidin secara bahasa Ustadz ya. Ghil ini wala taj'al fi qulubina ghil. Jangan jadikan hati kami ini ya ada prasangka aja nggak ada di situ. Jadi ghil itu lebih halus dari prasangka. Apalagi dengki itu lebih tinggi. Dengki di bawahnya prasangka, di bawahnya lagi ghil itu. Jadi ghil itu bahkan ya kita tuh nggak sedikit pun punya kesempatan untuk mengatakan bahwa orang lain itu adalah orang yang tidak baik. Ya, jadi prasangka aja nggak berani kita. Ya, itu ghil. Wala taj'al fi qulubina ghil lilladzina amanu. Jadi jangan sampai akhirnya ya Allah jangan jadikan kepada hatiku ini ada perasaan walaupun sebesar ghil. Ya. Zarrah ya dosa zarrah itu mungkinlah selevel itu. Dosa dengki yang sebesar zarrah itulah ghil. Halus sekali. Jadi kalau misalnya ya ngelihat ya Pak Huda jalan sama perempuan lain. Ya. Kok kayaknya bukan Bu Aisyah ini ya. Siapa itu ya? Kok bisa-bisanya ini Pak Huda jalan sama lelaki. Kemudian langsung wala taj'al fi qulubina ghil. Ya Allah ya, jangan sampai ternyata itu ya ibunya. Ya. Kemarin itu Pak Saprudin ya, istrinya itu marah. Gitu, karena foto berdempetan banget sama seorang wanita. Marah istrinya itu ya. Pak Saprudin ini Masya Allah gitu. Tumben kamu bisa foto deketan banget sama perempuan lain. Siapa ini? Ya, ternyata itu ibu saya. Itu Umi, ya, Uminya Pak Nasrullah. Ya, bisa-bisanya kamu cemburu sama Umi. Jadi kalau cemburu itu udah cemburu ya, cemburu, dengki, ya prasangka, ghil itu lebih halus daripada itu. Jadi ya Bapak Ibu semuanya akhirnya kita tidak memberikan kesempatan ruang di dalam hati kita untuk sedikit pun punya perasaan pada orang lain. Halo? Makanya kalau dalam ilmu magnet rezeki hati kita ini harus nyambung sama orang lain itu 100%. Kalau nggak 100% nggak terjadi keajaiban. Betul tidak? Ya. Jadi di sini coba suami sama istri 0 sampai 10 hubungannya berapa? 0 sampai 10. 10 ya, alhamdulillah di sini kayaknya 10 semua. Kalau yang jawab 9 ada ghil tuh. Kalau yang jawab 8, 7 ada cemburu di situ. Kalau yang jawab cuma 5 atau 4 gitu ada ya. Apa itu ya? Ya, suami istri kok hubungannya 3, 4 gitu ya, berantem terus nih tiap hari.
Jangan-jangan tiap hari ya yang dipikirkan adalah kamu punya peran apa sama keluarga, ya, ada keserakahan. -3 ketemu sama -3 kalau dalam ilmu spiritual meter. Jadi sama suami itu harus 10, sama ibu harus berapa? 100. Ya. Kita harus curiga sama hati kita. Hari ini hati saya sama ibunda saya, hubungan saya berapa nih? Kalau dari 100 turun ke 99 langsung tuh, ya. Saya waktu kemarin ada sedikit pengalaman. Saya pergi umroh bareng sama Umi. Alhamdulillah, wah senang lah gitu. Senang gak mau pergi umroh ya? Alhamdulillah. Rasa hati itu tangki cinta sudah penuh, kan begitu ya. Tangki cinta sudah penuh. Setelah itu kita kelilinglah safari Ramadan. Ya, yang direncanakannya 15 kota cuma terjadi 13 ya. 13 kota. Alhamdulillah ya, habis itu meriang badan. Nah, jadi pas lagi keliling itu kalau seingat saya tuh lagi di Palembang. Dapat kabar, ibu saya jatuh. Gitu ya, di grup anak-anak itu, udah tahu belum? Umi jatuh, astagfirullah gitu. Itu kayak rasa berdosa. Ya Allah gitu, saya jalan-jalan keliling Indonesia, tapi ada ibunda saya jatuh gitu. Itu langsung tuh Bapak Ibu semua ada perasaan dalam hati, aduh ya Allah jangan-jangan dosa saya, jangan-jangan salah saya, seandainya saya ada di sampingnya ibunda saya nggak mungkin jatuh, tapi mungkin gara-gara saya gitu ya nggak ada di sampingnya akhirnya ibunda saya jatuh. Setelah itu ya video call, gimana Mi gitu, alhamdulillah cuma ya dengkul aja dikit kok gitu, udah garpu tala gitu. Ya Allah ya, Masya Allah ya, jatuh di itu ya selokan 30 cm begitu, jatuh ya Allah ya. Akhirnya setelah itu kita langsung buat tuh, berarti kan ada hati, jangan-jangan ada hubungan yang gak bagus sama ibu nih. Langsung tuh kita bikin aksi, aksinya apa ya, pokoknya kita harus ya buka bersama gitu kan, bareng-bareng semuanya hari ini. Kita tetapkan jadwalnya gitu kan, langsung kita bareng-bareng gitu ya, menghibur ibunda kita. Alhamdulillah tangki penuh lagi gitu. Jadi harus 10 terus. Jadi ini halal bihalal kita sekarang ini supaya tangki cinta kita sama siapapun ya nyampe ke 100. Tapi bukan cuma di tahun ini, setiap saat kita jaga tangki cinta kita ya. Kalau 0 sampai 100 lah. Setuju? Sama ibu harus 100. Sama pasangan 100. Coba saya tanya nih, pasti ini ada yang anak kan punya beda-beda ya. Ada yang punya anak 2, ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 9 ya. Nah. Pertanyaannya, ke anak-anak itu hubungannya beda-beda atau sama? Ke anak pertama berapa nilainya? 0 sampai 100. Ke anak yang kedua 0 sampai 100. Ke anak yang ketiga 0 sampai 100. 100 semua. Betul? Kalau ada yang gak 100 langsung tuh bilang, ya Allah berarti hari ini aku punya ghil sama anakku yang ketiga. Aku punya ghil berarti sama anakku yang ketiga. Wala taj'al, jangan jadikan kepadaku ya Allah hatiku ghil sama anakku yang ketiga. Perbaiki. Setuju? Ya, sama anak yang ketiga, sama yang keempat. Kemarin tuh ada ujian istri saya tuh ada ujian. Gak apa-apa ini mau bongkar-bongkar rahasia ya. Waktu kita mau naik kapal pesiar. Kapal pesiar. Ya, alhamdulillah. Rezeki dari Allah. Mudah-mudahan nanti kita insya Allah nanti naik kapal pesiar ya. Ya, kapal Pelni dari Jakarta Makassar ya. Itu kemarin tuh ya anak saya siap bismillah insya Allah berangkat. Gitu. Besoknya mau berangkat saya baru dapat kabar jam 11 malam. Jam 11 malam gitu ya. Di paspornya Farah nggak ada. Astagfirullah, kenapa baru ngomong jam 11 malam, nyarinya gimana? Jam 11 malam, Masya Allah gitu ya. Terus kemudian, Kak Farah kenapa gak ngomong dari pagi? Aku udah ngomong, tapi aku gak dipeduliin. Oke, gitu ya. Nah ini kan berarti ada hubungan yang gak bagus kan? Terus kemudian istri saya juga, gimana ini Mi? Gitu. Itu jam 11, setengah 12, jam 12, akhirnya saya WA gitu ya. WA jam 12, siapa yang menjawab WA ya? Manajemen SCU Supercamp Umroh gitu, minta tolong cariin paspornya Farah, jangan-jangan ketinggalan waktu perpulang umroh gitu ya, ada nggak gitu kan? Oh Bu Reni, alhamdulillah Bu Reni jam 12:30 masih jawab itu ya, maaf ya Bu Reni ya gitu. Terus kemudian ada adik saya yang ada di bandara, coba tolong cariin gitu, siapa tahu di bandara ada yang nyelip, lost and found gitu ya. Terus kemudian anak saya naik ke atas sudah jam 1 itu ya,
Bi, gimana Bi? Oke, gini Farha ya. Posisikan hati siap menerima apapun. Siap. Apapun yang terjadi, kalau nggak pergi ya gimana, mau gimana. Ini paspor, memang kita harus berangkat pakai paspor. Tapi sekarang ini upaya apa yang bisa kakak lakukan? Sholat taubat Bi. Oke, udah tahu lah, udah tahu ilmunya kan. Udah sholat taubat. Akhirnya sholat taubat. Setelah selesai sholat taubat, istri saya naik ke atas. Bi, gimana ya Bi ya? Aku kasihan sama Kak Farha. Terus saya bilang, bagaimana hati kamu sama Farha? Langsung netes. Tes. Bagaimana hati kamu sama Farha? Iya, lagi ada, ya namanya juga anak ya. Ini anak saya nih yang pertama ini lagi skripsi. Namanya lagi skripsi, tegang terus tiap hari. Gitu kan, akhirnya ya gitulah, tegang-tegangan sama itu. Iya Bi, aku lagi tegang sama dia. Oke, maafin Kak. Maafin anakmu. Lepaskan semuanya. Jadikan hati kamu ya netral sama dia. Siap Bi, gitu. Udah, gitu kan, akhirnya si kakak sholat taubat. Istri saya sholat taubat, hatinya pada dilegain gitu. Pas saya turun ke bawah, lampu mati, tapi terdengar tangisan. Saya lihat, oh Farha lagi nangis. Kemudian saya naik ke atas, Mi, Farha nangis, peluk dia. Gitu kan, peluk dia. 1:30 itu udah. Jam 1:30 akhirnya istri saya turun, peluk kakak Farha gitu kan. Pas peluk gitu ya udah lega-lega, maafnya Kak, Umi rela sama kakak, udah gitu kan, ridho gitu kan. Jangan sampai ada ghil. Jangan sampai ada ghil. Udah selesai gitu kan. Buka meja dong. Pas buka meja gitu kan, ternyata ditumpuk-tumpukan gitu kan. Ternyata ada si Mbak, kan sekarang si Mbaknya pulang kampung. Jadi nggak tahu di mana. Ditaruh itu di tempat yang sangat rapi. Gitu, sehingga akhirnya nggak kelihatan. Jam 1:30 itu paspor Kak Farha. Keajaiban terjadi. Nah, prosesnya bagaimana? Gitu. Ya, prosesnya adalah wala taj'al fi qulubina ghil. Jadi prasangka aja nggak ada. Gimana, dengki aja nggak ada. Lah sekarang kita dengki sama orang, nggak seneng orang bahagia, betul nggak? Kemarin gimana itu waktu pilkada atau pilpres? Hah? Coba saya sebutin namanya ya, 0 sampai 100. Prabowo. Hah? Anies Baswedan. Dari jawabnya aja udah beda. Ini kelihatan nih, ada ghil. Dari jawabnya aja udah ketahuan. Ganjar Pranowo. Gibran Raka Buming Raka. Halo. Siapa mau dapat keajaiban? Jawabannya masih 100 semua. Jadi kemarin tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan? Bukan. Itu namanya HKI. Tahu HKI? Hari Kutukan Indonesia. Kenapa ada kutukan di situ? Ya, kan Allah bilang ya, ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Memutuskan apa-apa yang harusnya disambungkan. Nah, kemarin di HKI itu ya, hari ya, ulaika lahumul la'nah. Mereka adalah orang-orang yang mendapat laknat. Kenapa? Karena nyambung ke 2, nyambung ke 1, mutus ke yang 2. Betul nggak? Kalau Bapak Ibu nih pilihannya 01. Yes, hati lega, ridho. Saya ridho dipimpin oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yes. 100 tuh. Tapi yang lain yang 2 dan 3 gimana? 00. Halo? Langsung tuh. Kamu dikutuk hari ini. Sudah, berapa orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 14 Februari? Halo? Terus gimana dong? Gimana dong? Nggak boleh. Wala taj'al fi qulubina ghil. Ente nggak nyoblos nomor 2, nomor 3, ghil itu. Lakan kagasa panas. Caranya begini, ya Allah, ke Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar aku ridho. Mereka adalah hambamu ya Allah.
berikan kebaikan kepada mereka. Kalau dia pantas jadi presiden, berikan kemudahan kepadanya. Ya, kalau dia tidak pantas ya Allah, maka berikan kepada yang lainnya dengan keadaan yang lebih engkau ridhoi. Kepada yang nomor 2, aku ridho 100% ya Allah. Nomor 3, aku ridho 100%. Tapi hari ini izin saya nitipnya ke yang 01. Aman sudah. Halo? Tetap aman. Artinya kan yang milih bukan Anda. Yang milih siapa? Allah. Presiden itu sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Halo? Ini kok jadi ngomongin politik ya? Enggak ngomongin politik ini mah, ngomongin hati. Hati kita yang harusnya halal bihalal. Maka hari ini halal bihalal dong. Setuju? Jadi nyampe ke rumah, ke suami halal bihalal. Ya, ngelihat televisi ada tayangan halal bihalal. 100% hatiku ya. Sama Pak Jokowi 0 sampai 100? Alhamdulillah. Benjamin Netanyahu. Halo? Oh, Benjamin Netanyahu 100 apa 0 nih? Saya belajar sama orang Gaza. Orang Gaza itu ketika saya tanya, apa perasaan kamu terhadap mereka? Apa perasaan kamu terhadap mereka? Saya 12 hari bersama dengan orang Gaza. Yang saya pengen temuin adalah jiwa kemarahan. Enggak ketemu. Enggak ketemu Bapak Ibu semua. Orang yang marah enggak ketemu. Yang ketemu orang yang memaafkan. Masya Allah. Itu tuh yang memaafkan tuh gimana? Ya, mereka bilangnya begini. Ya, ketika saya ketemu sama seorang prajurit yang ada di medan perang, itu udah moncongnya itu ya berhadap-hadapan, kemudian saya tanya sama mereka, ya, bagaimana hati kamu sama mereka? Kesian. Seandainya ini kami bisa ya, yang kami bom ini adalah Al-Qur'an, maka kami ingin setiap kalimat yang masuk dalam hati mereka dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau udah kayak gini ya, akhirnya saya berubah Bapak Ibu semua. Pulang dari Gaza hidup saya berubah. Yang dulunya tuh walan tardo angkel Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu ya, dan seterusnya ya. Ini kenapa keluarga dikumpulin semua di sini? Gak apa-apa. Ya. Ya karena halal bihalal akhirnya keluarga pada datang semua ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, setelah itu ya memang sih Allah buka dalam Al-Quran. Allah ya, walan tarda angkal Yahud. Allah tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi itu kan mereka nggak ridho sama kita nggak apa-apa. Yang penting kita ridho sama mereka. Mereka nggak ridho sama kita gitu ya. Ya itu Allah bongkar, memang dalam Al-Quran Allah bongkar. Tapi hati kita tetap ridho sama mereka. Mudah-mudahan mereka bisa suatu saat nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah banyaklah kisahnya, ini panjang ceritanya ya. Sekarang seperti bagi-bagi aja dulu ya. Pertanyaannya ya, sahabat siapa yang diketawai sama malaikat? Ya. Sahabat yang mana yang diketawai oleh malaikat ketika dia masuk Islam? Siapa tuh yang bawa? Siapa? Siapa sahabat wanita yang ketika masuk Islam diketawai nama malaikat? Ada yang bisa jawab? Nah, santri-santri. Jadi cluenya begini. Beliau itu sangat dendam sama Nabi sampai kemudian membunuh pamannya Nabi. Tapi kemudian, yang pertama jawab ya. Ya. Oh nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? WR. Oh nggak boleh. Yang ya nggak apa-apa. Sekarang saya keluar ya, bentar ya. Nah, yang di luar. Oh dihibahkan ya. Oke. Khusus datang dari Batam, Masya Allah. Ya Ibu silahkan ya. Ya, minta beberapa ke depan. Oke ya. Jibril. Yang benar Hindun. Jadi Hindun itu beliau tuh sangat dendam sama Nabi sampai kemudian akhirnya membunuh pamannya Nabi, dibelek jantungnya di perang Uhud. Tapi kemudian setelah itu beliau masuk Islam. Nah ketika masuk Islam itu para malaikat ketawa. Ketawanya gimana? Lucu ya. Yang ngebunuh dan yang dibunuh masuk surga dua-duanya. Nggak kebayang ya. Itulah Islam. Islam agama yang pemaaf. Pertanyaannya di sini ada yang mau? Yang udah punya nggak usah ngangkat tangan dulu. Oh mau juga lagi? Oke, ya udah, oke siap ya. Pertanyaannya adalah sahabat siapa yang
ya, nggak pernah ketemu Nabi tapi disebut sebagai sahabat Nabi dan disebutkan dalam audio Magnet Rezeki berjudul Leverage Rezeki. Uwais Al-Qarni, alhamdulillah. Betul sekali namanya Uwais Al-Qarni ya. Itu Leverage Rezeki. Oke, yang di sini dulu, Yang di sini. Pertanyaannya adalah sahabat wanita yang manakah ya yang pernah menjadi pembantu Rasulullah SAW dalam hijrah? Sahabat wanita yang membantu Rasulullah dalam hijrah, tugasnya beliau adalah mengantarkan makanan ke Jabal Sur. Yang belakang jawab duluan ya. Oke, alhamdulillah ya. Ya. Di sini ya. Kenapa? Jawabannya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar itu membantu Rasulullah SAW. Pertanyaannya di sini ya. Ini dulu, yang ini dulu. Ya, yang ini jangan ya. Yang ini dulu ya. Pertanyaannya adalah ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ceritanya di Maryam yang mendapatkan makanan secara ajaib. Itu dalam surat apa? Suratnya apa? Bukan. Hah? Ya, itu surat apa? Bukan An-Nisa. Surat Zakaria nggak ada surat Zakaria. Surat Maryam bukan. Dapat makanan secara ajaib ya. Surat apa? Bah, pertanyaannya diulang. Jawabannya Ali Imran. Jawabannya Ali Imran ya. Ya. Iya, itu Ali Imran. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk yang di sini ya. Apa doa ya? Apa doa yang ada dalam surat Al-Maidah 5 ayat 114? Doanya bunyinya bagaimana? Surat Al-Maidah itu disebut sebagai doa khairur razikin. Sebutin doanya. Masya Allah, alhamdulillah. Pas banget. Ya, yang ini dulu ya. Jadi jawabannya lengkap banget ya. Robbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Bukan ya? Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur razikin. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini ya. Di jurus Magnet Rezeki ya disebutkan tentang jurus cicak dan jerapah. Ya. Cicak dan jerapah. Itu menjelaskan tentang ya bagaimana kita bersyukur ya dengan keadaan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Udah kejawab ya. Kita ganti pertanyaannya. Yang mirip sama jurus cicak dan jerapah adalah jurus cermin ajaib. Terangkan jurus cermin ajaib. Cermin ajaib. Singkat aja. Apa itu jurus cermin ajaib? Ya, silakan Ibu. Ya. Insyaallah ya. Bagus ya. Alhamdulillah. Berikutnya satu lagi pertanyaan ya untuk yang di sini semua ya. Pertanyaannya adalah ada jurus yang namanya kerangkeng uang di dalam Magnet Rezeki. Sebutkan yang nomor 3. Kan ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Yang pertama apa? Sudah ada rencananya. Yang kedua, apakah ada duitnya? Yang ketiga, apakah ini keinginan atau kebutuhan? Itu jawaban nomor 3. Ya,
Pertanyaan terakhir ya untuk Bapak Ibu semua. Sahabat siapakah ya yang merupakan ya sahabat, sebutkan nama sahabatnya. Beliau adalah seorang sahabat yang masuk Islamnya menggunakan metode garpu talak. Sangat terkenal tuh. Iya. Iya. Yang angkat tangan duluan ibu, tapi yang jawab duluan yang di depan. Ini jari yang mana? Juri yang mana nih? Dua-duanya ada, dua-duanya ya. Iya. Umar bin Khattab ya, beliau dapatin surat Toha ya. Oke, terakhir ya untuk yang ada di sini jilbab dari Ajaib Wear. Ya, ada yang mau jilbab? Ya, sebutkan nama seorang sahabat yang sampai sekarang uangnya masih ada. Ya, sebutkan nama sahabat ya. Yang sampai sekarang ya, apa ya? Ya. Ya. Sampai sekarang ya. Ya, beliau itu ya didatangi oleh jutaan manusia ya karena dikuburkannya di samping Nabi. Abu Bakar ya. Alhamdulillah. Terakhir yang ada di sini ya. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah ya. Siapa pemain film ya untuk film Magnet Rezeki di November tahun ini? Rizky Aditya. Berarti nyimak waktu Al-Kahfi tadi ya. Ya. Alhamdulillah ya. Baik. Wah, ini ada kajian sendiri di sini. Alhamdulillah, terima kasih ya. Yang di depan juga semangat ya. Di sini pertanyaannya ya. Ya, pertanyaannya adalah yang ada di sini ya. Ibu-ibu yang ada di sini ya. Koperasi Magnet Rezeki ya, itu jualan ya salah satu produk. Produk yang paling banyak ya adalah apa produknya? Iya. Iya. Yang paling banyak revenue-nya, yang paling banyak keuntungannya. Ya. Jawaban yang benar itu umroh. Iya. Ya udah, yang jawab buku mana jadi buku? Ya, nah ini ya. Nah. Masya Allah, alhamdulillah. Disimpan untuk habis asar. Nanti habis asar kita mau bagi-bagi lagi ya. Masya Allah sudah hadir Kiai kita, Kiai Haji Ahmad Rashidin bin Mawardi. Alhamdulillah, selamat datang ya Kiai. Alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah nih kita dapat ridho dari dua guru kita, Masya Allah ya. Jazakallah khair Ustaz. Baik Bapak Ibu semuanya ya, sambilan ya kita menyambut Kiai Haji Ahmad Rashidin. Jadi Bapak Ibu semua, program kita di Magnet Rezeki, pertanyaan saya tadi itu di awal. Kita mau 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, mau ngapain, mau kemana, mau apa yang kita buat, kan begitu ya. Pertanyaannya, yuk mari sama-sama Bapak Ibu semuanya, 9 tahun, 10 tahun ya, 12 tahun Magnet Rezeki mau ngapain ya. Jawabannya adalah mau menciptakan banyak manusia ajaib. Betul nggak? Bismillah ya. Siapa di sini yang sudah pernah dapat keajaiban menggunakan ilmu Magnet Rezeki? Masya Allah, segini banyak ini ya. Subhanallah. Yang di luar juga siapa? Ya, wah banyak juga yang di luar ya. Maka itu esensi dari ilmu Magnet Rezeki. Bersamanya kita di sini ngapain? Bersamanya kita di sini adalah menciptakan manusia-manusia ajaib. Orang mungkin bingung ya, manusia ajaib kayaknya gimana gitu. Kita sekarang udah paham, oh ya manusia ajaib ini adalah manusia yang banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mau apa dikasih sama Allah. Kemudian jodohnya diperbaiki oleh Allah. Jadi jauh lebih harmonis kehidupannya, betul? Amanahnya lunas.
Kalaupun nggak lunas, belum lunas, makin sedikit gitu yang ya tersisa. Terus kemudian ya alhamdulillah kehidupannya jadi jauh lebih baik. Pengen nggak ini semua ya rakyat Indonesia semuanya mengenal ilmu magnet rezeki? Bismillah Bapak Ibu semua. Maka esensi kita berkumpul bersama-sama di sini adalah bagaimana kita memperkenalkan ilmu ini kepada banyak masyarakat. Sehingga akhirnya ya banyak masyarakat yang akhirnya mereka menjadi manusia-manusia ajaib. Kalau saya akhirnya Bapak Ibu semuanya ya berdoa mudah-mudahan ilmu magnet rezeki ini menjadi salah satu jalan kedatangannya Imam Al-Mahdi. Itu yang saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan ilmu magnet rezeki menjadi batu bata kecil ya. Manusia-manusia menjadi ajaib, manusia-manusia menjadi orang-orang yang jauh lebih baik lagi, akhlaknya baik gitu ya. Awalnya mungkin nama judulnya magnet rezeki, tapi ternyata setelah itu ya akhlaknya menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Ya mudah-mudahan kita sama-sama bahu-membahu ya bergandengan tangan mengajak banyak orang untuk menjadi manusia ajaib. Ya apa itu manusia ajaib? Selalu. Apa itu manusia ajaib? Apa itu manusia ajaib? Selalu ditolong Allah. Selalu ditolong Allah. Bismillah. Mudah-mudahan manusia-manusia ajaib ini makin banyak di Indonesia. Dan kita tetap aja teguh seperti ini gitu Bapak Ibu semua. Insya Allah kita bisa mengubah dunia. Hanya dengan ya kita berkumpul-kumpul gini emang bisa ngubah dunia? Bisa. Bisa ngubah dunia. Ada teorinya namanya Maharisi Effect. Orang-orang yang komitmen, teguh, konsisten, istiqomah menjalankan nilai-nilai baik, maka 1% manusia akan mempengaruhi 99% orang yang ada di sekitarnya. Makanya kenapa kita menetapkan angka 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki. Makanya kenapa akhirnya sekarang kita masuk ke dunia film. Apa ya supaya untuk mencapai angka 2 juta. Bismillah deh. Mudah-mudahan film kita bisa masuk gitu ya. Terus kemudian dengan film itu akhirnya ya kalau penontonnya 2 juta aja ya udah tercapai 2 juta. Mudah-mudahan setelah itu ada gulungan-gulungan lagi. Ya Bapak Ibu siap untuk membersamai? Bismillah insyaallah dari halal bihalal menuju sebuah perjuangan besar untuk mewujudkan manusia-manusia ajaib yang ada di Indonesia. Ya. Dan selanjutnya ya untuk doa saya minta kepada Kiai Haji Wahidin Masduki untuk memberikan doa kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya penuh dengan keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita udah nggak ada ghil lagi sehingga akhirnya hati kita jadi cinta sama siapapun yang ada yang kita lihat di muka bumi. Kepada Kiai Haji kami persilahkan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, tidak berkumpul kita sore hari ini kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang berkumpul kita sore hari ini kecuali kita datang dengan berbagai macam doa dan harapan, keinginan dan cita-cita sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita bersama. Mudah-mudahan sebagai pamungkas daripada tausiah beliau yang luar biasa ini, Allah Zat yang maha menatap kita semuanya. Allah yang melihat kita, menyaksikan kita, mengenal kita semuanya, mengetahui isi hati kita semuanya dengan keberkahan suratul Fatihah. Apa yang dipaparkan oleh guru kita, cita-cita, semangat, dakwah dan sebagainya, juga kita yang hadir ke tempat ini, semoga Allah mengampunkan dosa kita semuanya, memanjangkan umur kita semuanya, menerima semua amal ibadah kita semuanya, dan semoga niat baik dakwah ini menjadi jalan kita diridhoi oleh baginda Rasulullah SAW sebagai upaya mempersatukan dan mensyiarkan dakwah-dakwah kita kepada umat Islam seluruh dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nawaina qiraat al-Fatihah ala ma nawa aslafuna salihun bisri asrar al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, Zat yang Maha menatap kami semuanya. Engkau yang mengumpulkan kami semuanya di majlis yang mulia ini ya Rabb. Majlis yang Engkau janjikan dengan ampunan seluruh dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, sungguh kami hadir ke majlis ini dengan semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Izinkan kami semua memohon dengan keberkahan majlis ini ya Rabb. Ampunkan semua dosa-dosa kami, ampunkan semua kesalahan kami, ampunkan semua perbuatan khilaf yang pernah kami sembunyikan daripada pandangan manusia, namun hakikat yang Kau Zat yang Maha menatap semua perbuatan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, berkahi dan ridhai perkumpulan kami di dunia hingga di dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama mereka-mereka dan sahabat-sahabat kami, baik yang hadir sore hari ini ya Allah, atau yang menyaksikan tayangan ini ya Allah. Kumpulkan kami dalam ridha-Mu dan ridha baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha mengatur semua kehidupan kami ya Rabb. Kami hanya mampu berikhtiar, berusaha ya Rabb. Semua takdir sudah ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, ya Muyassir, mudahkan semua langkah-langkah kami ya Allah. Mudahkan semua niat-niat kami ya Allah. Mudahkan semua perjuangan kami ya Allah. Allahumma ya Muyassir kulla asir, fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Ya Allah, di penghujung doa ini kami mohon ya Rabb, jika saatnya kelak ya Rabb, Engkau jadikan perjuangan ini ya Allah sebagai saksi ya Allah bahwa kami telah meneruskan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW dalam bidang-bidang dan kemampuan kami ya Allah, hingga kelak jika Engkau akan wafatkan kami ya Rabb. Engkau wafatkan kami sebagai syuhada, wafatkan kami sebagai orang yang telah bersih hatinya ya Allah, karena tidak ada satupun amal yang diterima oleh-Mu ya Rabb kecuali melalui qalbun salim, hati yang bersih. Ya Allah, jika Engkau wafatkan kami kelak, wafatkan kami semuanya dalam husnul khatimah, wafatkan kami semuanya dalam husnul khatimah, wafatkan kami semuanya dalam husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir pada Kiai Haji Wahidin Masduki, dan juga tentunya ada doa yang diiringi oleh Kiai Haji Ahmad Rashidin bin Mawardi. Baik Bapak Ibu semuanya, dari saya cukup sekian ya. Nanti insya Allah setelah ini masih ada kuis lagi ya, setelah kita break sholat asar. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, mohon izin karena waktu asar sudah masuk, kita akan break sholat asar dulu. Karena di atas ruangannya tidak besar, jadi mohon bisa bergantian. Silahkan, ada yang di atas, ada juga kita musola di ujung sebelah barat ruko. Silahkan bisa menggunakan di sebelah barat, bisa melalui ruko-ruko bisa ya. Ya, silahkan, kita akan kembali lagi acara di jam 4 tepat ya, jam 16.00. Silahkan. Teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.
Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.